Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas materi mengenai perkalian bentuk akar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, pembelajaran kita kali ini masih membahas perkalian bentuk akar. Misalkan terdapat bentuk akar yaitu akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B ditambah akar pangkat N dari C. Nah, di sini akan kita gunakan sifat distributif terhadap penjumlahan, yaitu akar pangkat N dari A itu kita kalikan dengan akar pangkat N dari B. Maka bisa kita tuliskan menjadi akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Nah, kemudian ditambah dengan akar pangkat N dari A, kita kalikan lagi dengan akar pangkat N dari C. Maka di sini kita tuliskan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari C. Sehingga didapat akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B ditambah dengan akar pangkat N dari C itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B, kemudian ditambah dengan akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari C. Nah, berdasarkan sifat operasi perkalian bentuk akar ini, maka untuk akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali B. Nah, kemudian ditambah dengan hasil dari akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari C itu adalah akar pangkat N dari A dikali C. Nah, sehingga dari uraian ini kita dapatkan sifat perkalian bentuk akar terhadap penjumlahan bentuk akar yang dapat dirumuskan dengan akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B ditambah akar pangkat N dari C sama dengan akar pangkat N dari AB ditambah dengan akar pangkat N dari AC. Nah, jika yang berada di luar operasi penjumlahan bentuk akar tersebut berupa konstanta atau bilangan bulat, maka cara menghitungnya juga sama. Nah, misalkan bentuk tersebut adalah A dikali P akar pangkat N dari B ditambah dengan Q akar pangkat N dari B. Maka kita kalikan A dengan P akar pangkat N dari B, sehingga bisa kita tuliskan menjadi A dikali P akar pangkat N dari B. Nah, kemudian kita kalikan lagi A dengan Q akar pangkat N dari B. Nah, karena di sini operasinya adalah penjumlahan, maka di sini kita tambah dengan A dikali Q akar pangkat N dari B. Nah, hasil dari A dikali P akar pangkat N dari B adalah AP akar pangkat N dari B. Kemudian ditambah dengan hasil dari A dikali Q akar pangkat N dari B adalah AQ akar pangkat N dari B. Nah, sehingga didapat rumusan yaitu A dikali P akar pangkat N dari B itu ditambah dengan Q akar pangkat N dari B itu sama dengan AP akar pangkat N dari B ditambah dengan AQ akar pangkat N dari B. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai penerapan dari rumusan yang sudah kita pelajari tadi,
yaitu mengenai operasi perkalian bentuk akar terhadap penjumlahan bentuk akar, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal yang pertama, sederhanakan perkalian bentuk akar berikut. Untuk yang A, 6 dikali akar dari 2 ditambah akar dari 5. Kemudian yang B, akar dari 2 dikali dengan akar dari 18 ditambah akar dari 8. Dan yang C, yaitu 4 akar dari 2 dikali dengan akar dari 6 ditambah akar dari 24. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu 6 dikali dengan akar dari 2 ditambah akar dari 5. Nah, berdasarkan sifat distributif terhadap penjumlahan, maka 6 ini kita kalikan dengan akar dari 2. Maka bisa kita tuliskan sama dengan 6 dikali akar dari 2. Nah, kemudian 6 kita kalikan lagi dengan akar dari 5. Maka di sini bisa kita tuliskan menjadi ditambah 6 dikali akar dari 5. Nah, hasil dari 6 dikali akar dari 2 adalah 6 akar dari 2. Kemudian ditambah dengan hasil dari 6 dikali dengan akar dari 5 adalah 6 akar dari 5. Nah, karena 6 akar dari 2 itu tidak sejenis dengan 6 akar dari 5, maka kedua bentuk akar ini tidak bisa kita jumlahkan. Jadi didapat 6 dikali akar dari 2 ditambah akar dari 5 itu sama dengan 6 akar dari 2 ditambah dengan 6 akar dari 5. Berikutnya bagian yang B, yaitu akar dari 2 dikali dengan akar dari 18 ditambah akar dari 8. Maka kita kalikan akar dari 2 dengan akar dari 18, sehingga bisa kita tuliskan menjadi sama dengan akar dari 2 dikali akar dari 18. Nah, kemudian kita kalikan lagi akar dari 2 dengan akar dari 8. Maka bisa kita tuliskan ditambah akar dari 2 dikali akar dari 8. Sehingga akar dari 2 dikali dengan akar dari 18 ditambah dengan akar dari 8 itu sama dengan akar dari 2 dikali dengan akar dari 18, kemudian ditambah dengan akar dari 2 dikali akar dari 8. Nah, berdasarkan sifat perkalian bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali B, maka akar dari 2 dikali dengan akar dari 18 sama dengan akar dari 2 dikali 18. Nah, kemudian ditambah dengan hasil dari akar dari 2 dikali dengan akar dari 8 adalah akar dari 2 dikali 8. Nah, selanjutnya hasil dari 2 dikali 18 adalah 36. Maka akar dari 2 dikali 18 sama dengan akar dari 36. Kemudian ditambah dengan hasil dari 2 dikali 8 adalah 16. Maka akar dari 2 dikali 8 sama dengan akar dari 16. Sehingga didapat akar dari 36 ditambah dengan akar dari 16. Nah, hasil dari akar dari 36 adalah 6, kemudian ditambah dengan akar dari 16 adalah 4, maka didapat 6 ditambah 4. Nah, selanjutnya 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10. Jadi didapat bahwa akar dari 2 dikali dengan akar dari 18 ditambah akar dari 8 itu sama dengan 10. Nah, berikutnya bagian yang C, yaitu 4 akar dari 2 dikali dengan akar dari 6 ditambah akar dari 24.
Nah, maka kita kalikan 4 akar dari 2 dengan akar dari 6 ini. Sehingga bisa kita tuliskan sama dengan 4 akar dari 2 dikali akar dari 6. Nah, kemudian kita kalikan lagi 4 akar dari 2 dengan akar dari 24. Maka bisa kita tuliskan di sini ditambah 4 akar dari 2 dikali akar dari 24. Perhatikan, 4 akar dari 2 dikali dengan akar dari 6. Nah, koefisien dari 4 akar dari 2 adalah 4. Sedangkan koefisien dari akar dari 6 ini adalah 1. Nah, berdasarkan sifat, P akar pangkat N dari A dikali dengan Q akar pangkat N dari B sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari A dikali B. Maka 4 akar dari 2 dikali dengan akar dari 6 itu sama dengan 4 dikali 1 akar dari 2 dikali 6. Nah, kemudian ditambah dengan 4 akar dari 2 ditambah akar dari 24. Nah, di mana 4 akar dari 2 itu koefisiennya adalah 4, sedangkan akar dari 24 koefisiennya adalah 1. Maka untuk 4 akar dari 2 dikali dengan akar dari 24 ini dapat kita nyatakan menjadi 4 dikali 1 akar dari 2 dikali 24. Nah, selanjutnya hasil dari 4 dikali 1 adalah 4, kemudian 2 dikali 6 adalah 12. Maka 4 dikali 1 akar dari 2 dikali 6 sama dengan 4 akar dari 12. Nah, kemudian ditambah dengan 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Kemudian 2 dikali 24 hasilnya adalah 48. Sehingga 4 dikali 1 akar dari 2 dikali 24 hasilnya adalah 4 akar 48. Sehingga didapat 4 akar dari 12 ditambah dengan 4 akar dari 48. Nah, selanjutnya kedua bentuk akar ini bisa kita sederhanakan dengan cara mencari faktornya, di mana faktor tersebut terdiri dari dua buah bilangan, yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Nah, untuk akar dari 12, maka faktor dari 12 itu yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat adalah 4 dikali 3. Maka 4 akar dari 12 itu dapat kita nyatakan menjadi 4 akar dari 4 dikali 3. Nah, selanjutnya ditambah dengan 4 akar dari 48. Nah, untuk akar dari 48 ini, faktor dari 48 yang memuat bilangan kuadrat adalah 16 dikali 3. Maka 4 akar dari 48 dapat kita nyatakan menjadi 4 akar dari 16 dikali 3. Nah, berikutnya kita uraikan bentuk akar ini. Nah, untuk 4 akar dari 4 dikali 3 dapat kita uraikan menjadi 4 dikali akar dari 4 dikali akar dari 3. Nah, kemudian ditambah dengan 4 akar dari 16 dikali 3 dapat kita uraikan menjadi 4 dikali akar dari 16 dikali akar dari 3. Nah, selanjutnya kita cari hasil dari bentuk akar yang memuat bilangan kuadrat, yaitu akar dari 4 dan akar dari 16. Nah, untuk 4 dikali akar dari 4 dikali akar dari 3, maka hasil dari akar dari 4 adalah 2, sehingga didapat 4 dikali 2 dikali akar dari 3. Nah, kemudian ditambah dengan untuk 4 dikali akar dari 16 dikali akar dari 3, maka hasil dari akar dari 16 adalah 4. Sehingga didapat 4 dikali 4 dikali akar dari 3.
Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, untuk 4 dikali 2 dikali akar dari 3. Nah, hasil dari 4 dikali 2 adalah 8. Kemudian 8 dikali dengan akar dari 3, hasilnya adalah 8 akar dari 3. Nah, kemudian ditambah dengan 4 dikali 4 dikali akar dari 3. Nah, hasil dari 4 dikali 4 adalah 16. Kemudian 16 dikali akar dari 3, hasilnya adalah 16 akar dari 3. Sehingga didapat 8 akar dari 3 ditambah 16 akar dari 3. Nah, perhatikan bahwa kedua bentuk akar ini sudah sejenis karena sama-sama berbentuk akar dari 3. Nah, berdasarkan sifat penjumlahan bentuk akar yaitu P akar pangkat N dari A ditambah dengan Q akar pangkat N dari A itu sama dengan P ditambah Q akar pangkat N dari A. Maka tinggal kita jumlahkan saja koefisien-koefisiennya. Nah, untuk 8 akar dari 3, koefisiennya adalah 8, sedangkan untuk 16 akar dari 3, koefisiennya adalah 16. Sehingga 8 akar dari 3 ditambah dengan 16 akar dari 3 sama dengan 8 ditambah 16 akar dari 3. Nah, hasil dari 8 ditambah 16 adalah 24, sehingga didapat 8 ditambah 16 akar dari 3 sama dengan 24 akar dari 3. Jadi, hasil dari 4 akar dari 2 dikali dengan akar dari 6 ditambah akar dari 24 sama dengan 24 akar dari 3. Berikutnya contoh soal yang kedua, sederhanakan perkalian bentuk akar berikut. Untuk yang A, akar pangkat 5 dari 3 dikali dengan 4 ditambah akar pangkat 5 dari 32. Dan yang B, akar pangkat 3 dari 4 dikali dengan 2 akar pangkat 3 dari 32 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 108. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A yaitu akar pangkat 5 dari 3 dikali dengan 4 ditambah akar pangkat 5 dari 32. Maka kita kalikan akar pangkat 5 dari 3 ini dengan 4. Sehingga bisa kita tuliskan sama dengan akar pangkat 5 dari 3 dikali 4. Nah, kemudian kita kalikan lagi akar pangkat 5 dari 3 dengan akar pangkat 5 dari 32. Maka kita tuliskan ditambah akar pangkat 5 dari 3 dikali dengan akar pangkat 5 dari 32. Nah, selanjutnya kita kalikan bentuk akar ini. Nah, untuk akar pangkat 5 dari 3 itu dikali dengan 4, hasilnya adalah 4 akar pangkat 5 dari 3. Nah, kemudian ditambah dengan akar pangkat 5 dari 3 dikali dengan akar pangkat 5 dari 32. Nah, berdasarkan sifat perkalian bentuk akar ini yaitu akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali B, maka akar pangkat 5 dari 3 dikali dengan akar pangkat 5 dari 32 sama dengan akar pangkat 5 dari 3 dikali 32. Selanjutnya sama dengan 4 akar pangkat 5 dari 3 ditambah dengan, nah hasil dari 3 dikali 32 adalah 96. Sehingga di sini kita tuliskan ditambah akar pangkat 5 dari 96. Nah, selanjutnya 4 akar pangkat 5 dari 3 kemudian ditambah dengan akar pangkat 5 dari 96. Maka bentuk akar yaitu akar pangkat 5 dari 96 ini dapat kita sederhanakan dengan cara mencari faktor dari 96 menggunakan pohon faktor sebagai berikut.
Nah, 96 dibagi dengan 2 itu sama dengan 48. Kemudian 48 dibagi 2 sama dengan 24. Kemudian 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka didapat 96 merupakan hasil dari perkalian 2 sebanyak 5 kali dengan 3. Sehingga 96 itu sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3. Maka akar pangkat 5 dari 96 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 dikali 3. Nah, selanjutnya sama dengan 4 akar pangkat 5 dari 3 ditambah dengan. Nah, untuk akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 dikali 3 ini dapat kita uraikan menjadi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 dikali akar pangkat 5 dari 3. Selanjutnya sama dengan 4 akar pangkat 5 dari 3 ditambah dengan. Nah, berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A, maka untuk akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 itu sama dengan 2. Kemudian dikali dengan akar pangkat 5 dari 3. Selanjutnya sama dengan 4 akar pangkat 5 dari 3 ditambah dengan. Nah, hasil dari 2 dikali akar pangkat 5 dari 3 adalah 2 akar pangkat 5 dari 3. Sehingga didapat 4 akar pangkat 5 dari 3 ditambah dengan 2 akar pangkat 5 dari 3. Nah, perhatikan bahwa kedua bentuk akar ini sudah sejenis. Berdasarkan sifat P akar pangkat N dari A ditambah dengan Q akar pangkat N dari A itu sama dengan P ditambah Q akar pangkat N dari A. Maka tinggal kita jumlahkan saja koefisien-koefisiennya. Nah, untuk 4 akar pangkat 5 dari 3 koefisiennya adalah 4. Sedangkan untuk 2 akar pangkat 5 dari 3 koefisiennya adalah 2. Sehingga 4 akar pangkat 5 dari 3 ditambah dengan 2 akar pangkat 5 dari 3 sama dengan 4 ditambah 2 akar pangkat 5 dari 3. Nah, hasil dari 4 ditambah 2 adalah 6. Maka 4 ditambah 2 akar pangkat 5 dari 3 sama dengan 6 akar pangkat 5 dari 3. Jadi didapat akar pangkat 5 dari 3 dikali dengan 4 ditambah akar pangkat 5 dari 32 sama dengan 6 akar pangkat 5 dari 3. Nah, terakhir bagian yang B yaitu akar pangkat 3 dari 4 dikali dengan 2 akar pangkat 3 dari 32 ditambah akar pangkat 3 dari 108. Maka kita kalikan akar pangkat 3 dari 4 ini dengan 2 akar pangkat 3 dari 32. Sehingga bisa kita tuliskan sama dengan akar pangkat 3 dari 4 dikali 2 akar pangkat 3 dari 32. Nah, kemudian akar pangkat 3 dari 4 ini kita kalikan lagi dengan akar pangkat 3 dari 108. Sehingga bisa kita tuliskan di sini ditambah akar pangkat 3 dari 4 dikali akar pangkat 3 dari 108. Nah, selanjutnya kita tentukan hasil dari perkalian-perkalian bentuk akar ini. Untuk akar pangkat 3 dari 4 dikali dengan 2 akar pangkat 3 dari 32. Berdasarkan sifat P akar pangkat N dari A dikali dengan Q akar pangkat N dari B itu sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari A dikali B. Maka kita kalikan koefisien-koefisiennya yaitu 1 dan 2. Kemudian kita kalikan bilangan yang terletak di bawah tanda akarnya yaitu 4 dan 32.
Sehingga akar pangkat 3 dari 4 dikali dengan 2 akar pangkat 3 dari 32 itu sama dengan 1 dikali 2 akar pangkat 3 dari 4 dikali 32. Nah, kemudian ditambah dengan akar pangkat 3 dari 4 dikali dengan akar pangkat 3 dari 108. Nah, berdasarkan sifat, akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali B, maka kita kalikan bilangan yang terletak di bawah tanda akarnya, yaitu 4 dan 104. Sehingga akar pangkat 3 dari 4 dikali dengan akar pangkat 3 dari 108 bisa kita tuliskan menjadi akar pangkat 3 dari 4 dikali 108. Nah, selanjutnya untuk 1 dikali 2 akar pangkat 3 dari 4 dikali 32, hasil dari 1 dikali 2 adalah 2, kemudian hasil dari 4 dikali 32 adalah 128. Sehingga 1 dikali 2 akar pangkat 3 dari 4 dikali 32 itu sama dengan 2 akar pangkat 3 dari 128. Nah, kemudian ditambah dengan akar pangkat 3 dari 4 dikali 108. Nah, hasil dari 4 dikali 108 adalah 432. Sehingga akar pangkat 3 dari 4 dikali 108 adalah akar pangkat 3 dari 432. Nah, selanjutnya kedua bentuk akar ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara mencari faktor-faktor dengan menggunakan pohon faktor. Nah, untuk 2 akar pangkat 3 dari 128, maka kita sederhanakan akar pangkat 3 dari 128 ini dengan cara mencari faktor dari 128 menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini didapat bahwa 128 itu merupakan hasil dari perkalian berulang 2 sebanyak 7 kali. Sehingga 128 itu sama dengan 2 pangkat 7. Maka 2 akar pangkat 3 dari 128 sama dengan 2 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 7. Kemudian ditambah dengan akar pangkat 3 dari 432. Maka kita sederhanakan akar pangkat 3 dari 432 ini dengan cara mencari faktor-faktor dari 432 menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, 432 merupakan hasil dari perkalian berulang 2 sebanyak 4 kali dengan perkalian berulang 3 sebanyak 3 kali. Sehingga 432 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3. Maka akar pangkat 3 dari 432 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, maka untuk 2 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 7 dapat kita uraikan menjadi 2 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 dikali 2. Jadi kita uraikan menjadi bilangan berpangkat yang salah satunya itu merupakan kelipatan dari 3. Nah, kemudian ditambah dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3. Nah, untuk 2 pangkat 4 ini dapat kita uraikan menjadi 2 pangkat 3 dikali 2. Sehingga akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 ini sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 2 dikali 3 pangkat 3.
Nah, berikutnya kita uraikan bentuk akar ini. Nah, untuk 2 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 dikali 2 dapat kita uraikan menjadi 2 dikali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 dikali akar pangkat 3 dari 2. Kemudian ditambah dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 2 dikali 3 pangkat 3 dapat kita uraikan menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat, akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Maka untuk akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 6 per 3. Nah, hasil dari 6 dibagi 3 adalah 2, sehingga didapat 2 pangkat 6 per 3 itu sama dengan 2 pangkat 2. Maka 2 dikali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 dikali akar pangkat 3 dari 3. Nah, kemudian ditambah dengan berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A, maka untuk akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 ini hasilnya adalah 2 dan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 hasilnya adalah 3. Maka akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 dikali dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali akar pangkat 3 dari 2 dikali 3. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, 2 pangkat 4 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Selanjutnya 8 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 hasilnya adalah 8 akar pangkat 3 dari 2. Nah, kemudian ditambah dengan 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dikali akar pangkat 3 dari 2 hasilnya adalah 6 akar pangkat 3 dari 2. Sehingga didapat 8 akar pangkat 3 dari 2 ditambah dengan 6 akar pangkat 3 dari 2. Nah, perhatikan bahwa kedua bentuk akar ini sejenis karena memuat akar pangkat 3 dari 2. Sehingga berdasarkan sifat penjumlahan bentuk akar yaitu P akar pangkat N dari A ditambah dengan Q akar pangkat N dari A sama dengan P ditambah Q akar pangkat N dari A. Maka untuk menjumlahkan kedua bentuk akar ini tinggal kita jumlahkan saja koefisien-koefisiennya. Nah, untuk 8 akar pangkat 3 dari 2 koefisiennya adalah 8. Sedangkan untuk 6 akar pangkat 3 dari 2 koefisiennya adalah 6. Maka 8 akar pangkat 3 dari 2 ditambah dengan 6 akar pangkat 3 dari 2 sama dengan 8 ditambah 6 akar pangkat 3 dari 2. Nah, hasil dari 8 ditambah 6 adalah 14. Maka 8 ditambah 6 akar pangkat 3 dari 2 sama dengan 14 akar pangkat 3 dari 2. Jadi didapat akar pangkat 3 dari 4 dikali dengan 2 akar pangkat 3 dari 32 ditambah akar pangkat 3 dari 108 sama dengan 14 akar pangkat 3 dari 2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai perkalian bentuk akar terhadap penjumlahan bentuk akar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.